awal sih jujur nggak didukung ya. Oh gitu. Lama-lama kok anget kok jadi panas. This is our time. Tembak dong. Taruh dong Ul, sabar dong Ul. Dia mau Tungguin gua. Noob banget, noob. Tau gak lu? Ya Allah, segala napup. Lu jangan trash talk itu dong ke gua. Lu terus ngajarin gua. Kan gue juga masih noob juga sebenarnya mas. Sosokan aja. Ya tuh kan kalah Ul. Ah gimana sih? Ya, lu sih. Udah ntar gue ajarin lu dah. Mau Iya, gak? ajarin gua harusnya mah. Ini ada temen gue ntar datang. Lu mah segala trash talk ke gua. Orang mah kalau misalnya mau gua menang, lu ajarin gua yang bener, dibimbing gitu main gamenya. Udah, nah ntar gue ajarin. Tapi sama temen gue. Ada temen lu datang lagi. Ada temen Oke, gue mah. Siapa tuh temen lu tuh yang mau lu undang ke sini? Yang bisa ngajarin gua main game. Ada ntar. Lu mau kenalan? Boleh. Nih, gue panggil ya. Baru datang dia. Oke. Clara sama Raisin, masuk sini ya. Temen gua nih. Hai sis. Oke. Hai sis. Ini waktunya kita ngobrol sama Clara dan juga Raisin berarti ya. Betul sekali. Waduh. Kak Mona. Selamat siang, sore, pagi, malam. Gamer. Kalau gue kan gamer abal-abal ya. Iya. Ini beneran ya. Oke, silakan duduk sebelah sini Kak. Raisin. Oke. Cakep loh bajunya. Robek-robek gitu belakangnya. Keren. Model. Modelnya. Keren ya. Sekarang kita kedatangan gamer sama caster. Waduh. Caster profesional nih, Clara sama Raisin. Nah, mungkin di sini kan teman-teman ya, kalau misalnya di dunia game mungkin yang sering main game udah nggak asing nih ya. Betul sekali. Dan teman-teman di rumah mungkin yang belum common sama kakak-kakak cantik dan ganteng ini, siapa sih nih kakak ini? Keren bahasa lu kan. Nah, kan generasi happy. Oh, Asik. Nah, mungkin boleh dari Kak Raisin dikenalin dulu ke teman-teman di Halo rumah. teman-teman semua, namaku Abi, biasa nama panggungku namanya Raisin. Raisin. Itu ada maknanya nggak tuh Raisin kira-kira? Nggak ada sih, paling itu nama panggung gue di scene kompetitif gitu. turnamen. Buat tanding gitu ya. Buat tanding. Oke, kalau dari Kak Lara boleh mungkin? Halo semuanya. Di sini Clara Mongstar hadir. Ya, shotcaster, MC, host, segala Wow. macam di bidang e-sports. Wow. Dan biasanya mungkin pada kenal panggilannya Mongstar. Oke. Dan Kak Lara kesibukannya apa sih selain yang tadi disebutin? Ini boleh di-share ke teman-teman nih. Kalau kesibukanku sebenarnya selain mengisi acara di liga atau turnamen atau acara games, bikin konten sih, konten gaming. Oh gitu, di platform sosial media ya? Iya, Oke. di semua platform sosial media ada. Oh iya keren. Nah kalau Kak Raisin nih kesibukannya apa nih sekarang nih? Kalau aku paling ya masih latihan tipis-tipis terus sama quality time aja. Soalnya aku lagi rehat kan di dunia turnamen gitu. Oh kenapa tuh rehat tuh? Karena bisa dibilang udah terlalu lama lah. Aku udah hampir 4 tahun. 4 tahun. Jadi butuh Legenda dia. Oke, Kak Raisin berarti ini udah dari umur 17 tahun ya? Iya. Udah jadi pro player. Itu awal mulanya tuh gimana tuh kalau misalnya kok bisa gitu umur 17 langsung jadi pro gitu? Sebenarnya dulu tuh aku main di warnet dulu ya. Warnet, Warnet. anak warnet juga. Sama kayak Bondol. Sama, kalau Bondol dulu penjaga warnetnya. Iya. OP warnet ya. OP warnet. Yang suka nge-hack ya kan lu ya? Beda dong. Beda hacker ya. Gue jagain ikan lumba-lumbanya biar gak terbang. Oh iya bener. Sebenarnya dari kecil udah suka main game memang. Terus pas di umur 16-an itu awal-awal PUBG Mobile rilis, aku kayak langsung main gitu. Terus awalnya tuh emang kayak nggak ada niatan buat jadi pro player sih, cuma iseng doang. Oke, Nah, jadi akhirnya pada saat itu nge-push rank, habis itu kayak jadi top se-Asia nomor 1. Wadaw. Akhirnya dipanggil buat join ke klub gitu. wow, Umur 16 tahun loh. 16 tahun. Apa tadi juara se-Asia ya? Enggak, ini apa kayak top rank se-Asia. Kak Raisin nih, tadi kan dari umur 16 tahun ya, Iya. itu dari 16 sampai sekarang nih ada faktor pendukung nggak sih? Biar bisa jadi pro player gitu. Apa gitu faktornya? Faktornya awalnya sih jujur nggak didukung ya. Oh gitu. Cuman pada saat itu, Sorry, sama keluarga maksudnya? ya sama keluarga. Pada akhirnya kayak aku sendiri buat kayak nyuruh CEO timnya itu buat datang ke rumah buat ngeyakinin orang tua. Buat ngebuktiin. Iya, kayak ngejelasin lah.
pro player tuh kayak gimana gitu, harus latihan terus tinggal di mes gitu. Oke, Ya. kayak ada karantina gitu ya. Ya, terus karantina ada gitu ya? salary-nya ya. Di saat itu sih kayak dijelasin langsung kayak ya udah orang tua langsung supportive aja Yoi. gitu. Waduh, Cuan. Iya, Lanjut. pas ada cuanya langsung percaya tuh ya. Tapi maksudnya wajar ya, karena Iya, kan bener. orang tua mikir pasti game Iya, apa sih nggak stigmanya bisa kan waktu. gitu Iya, lah ya. stigmanya. Apa sih main game, mau jadi apa sih main game gitu Iya, kan ya. Iya, bener. tapi alhamdulillah sekarang bisa banggain orang tua ya sampai Alhamdulillah banget. dunia nih. Jangan-jangan ya kan. Bener. Keren. Keren. Nah, tadi Kalau Kak, Kak Clara awalnya bisa nih, jadi caster caster handal gitu. pro gitu ya. Pro. Itu sejarahnya dari mana dan kenapa bisa mulai jadi seorang caster gitu? Apakah dari tahun 1965 mungkin? Belum lahir dong, Bu. Belum dong, Bu. Belum. Kan bude tadi kita. Enggak, sebutannya aja. Tapi sebutannya emang aja. awal-awal tuh Hmm. gara-gara suka main game kan ngikutin kakak laki-lakiku. Oh, Jadi aku kakak. tomboy banget zaman dulu. Tomboy. Main Oke, game oke. sukanya, Oke. bukan main Barbie kayak gitu. Main game, terus mulai main Dota 1, Hmm. terus Dota 2. Nah di Dota 2 ini aku sambilan, kuliah sambil jadi manajer. Manajer Oke. tim e-sports. Oh, itu berarti pas umur berapa tuh? Belasan ya masih ya? Iya, baru mau masuk kuliah gitu. 18-19 kali ya? Iya. Keren. Jadi manajer tim Hmm. sambil kuliah, habis jadi manajer udah lulus, Hmm. ditarik ke Jakarta. Kan aku Oke. asalnya bukan Jakarta kan. Tapi ya habis itu kebuka aja jalannya nyobain hal A, B, C. Iya, Karena iya, waktu jadi manajer kan ada off season, on seasonnya. Bener. Pas off season aku nyobain jadi caster. Oh, ternyata Dan cocok ya ternyata gitu ya. Ya ada jalannya. Ada jalannya. Keren. Kayak apa sih yang kalian lakuin? Kenapa bisa kayak seprofesional ini akhirnya gitu? Terus kan tadi kan kalau Reza kan dari umur 16 terus udah jadi pro nih sekarang. Itu perjalanannya itu kayak gimana sih gitu, dan juga Kak Clara mungkin dari Kak Reza dulu. Kalau dari aku sih ya kayak kalau terjun di dunia kompetitif ya kayak kita harus sudah siap sih ngerelain waktu, misalkan waktu sama keluarga, waktu buat diri sendiri, Yang dikorbanin ya. ya pikiran, mental, fisik itu semua pasti terkuras sih. Iya. Jadi ya kayak mulai dari latihan aja kita 12 jam, bisa dibilang 12 jam sehari. 12 jam, wow. Apalagi usia muda gini ya Iya kan. benar. Ya, kasihan banget, tapi nyaman ya, seneng ya, suka ya sama. Ya nyaman karena bisa dibilang kan hobi jadi hobi. kerjaan gitu. Iya. Iya. Keren. Nah, kalau dari Kak Clara nih gitu, Iya. perjalanannya dari dulu yang pas kuliah sampai pro kayak sekarang nih, itu melalui tahap yang cukup panjang pastinya ya kan. Kalau tadi kan Kak Reza butuh latihan, kalau Kak Clara mungkin ada yang bisa di-share di sini perjalanannya gitu. Pasti awalnya kan nggak mungkin tiba-tiba ucuk-ucuk nyampe sini gitu Iya, kan. Harus dari bawah dulu, yang nge-cash buat komunitas, nggak dibayar. Oke. Cuma ya volunteering gitu ya. iya, di in-game dulu Dota 2 kan bisa kayak ya udah coba aja. Jangan mikirnya awal tuh cari uang kayak gitu. Iya, Karena emang betul. passion kan. Dari Jadi hobi ya. nyoba-nyoba dulu, dan ketika ada kesempatan berani aja. harus itu berani. tuh Iya. nonton. Ketika itu udah ada kesempatan kebuka, ya kita harus ngasih yang terbaik dong. Betul. Dan ada kan kayak beberapa misalnya kayak kita nge-cash buat komunitas bahasanya ngasal kayak gitu. Iya. Kan kalau buat profesional scene, buat Beda pro scene ya. nggak boleh pakai mungkin kata-kata yang rada menyinggung Bener, atau bener. sindir-sindir atau Iya, apa iya. gitu, enggak ya. Ya nggak aku pakai kayak gitu, gitu. iya. Lebih memilah-milih kata-kata, pembawaan Iya. buat ditonton banyak orang. Benar, Berarti- sesuai tempatnya juga gitu ya. Berarti Dan harus nggak belajar ngasal terus ngomong. sih. Iya ya, berarti Iya. nggak ngasal ngomong ya, berarti kayak Iya benar. Jadi latihan jam terbang juga pastinya ya. Iya, dan Iya. belajarnya tuh nggak cuma dari gamenya doang, tapi harus dari professional playernya Iya. kayak Oke, dia, oke. story-nya harus digali. di research dulu timnya. gitu ya. Terus juga misalnya ada partner atau sponsor atau apa, itu juga kita harus ngerti dalam tentang Gila, semuanya. keren loh. Jadi segala macam ya di research dari awal sampai akhir gitu ya. Masalahnya kan gue nggak ngerti per game-gamean ya. Sama Ini benar. gue belajar baru lagi loh, hal Iya, baru lagi keren loh banget. dari Kak Clara sama Masih muda-muda begini jadi pro sama gitu Abi. ya. Betul. Oke, kalau ngomongin soal game nih ya Kak Reza dan Kak Clara ini kan kita tahunya kalau game tuh ya seseruan gitu ya, mungkin ya kalau misal jadi pro nanti dapat cuan, dapat ini itu. Nah, sebenarnya di dunia games itu ada ini nggak sih, ada sisi gelapnya nggak sih gitu? Sisi gelap. Sisi gelap. S. Aduh. Banyak nih kayaknya Raisen mau ngomong tapi giginya tuh. udah gatel mau ngomong. Sisi gelap dunia game dari Kak Reza nih mungkin. Ada sih ya, Ada. salah satunya kayak trash talk gitu kan. Oke. Terus toxic, apalagi kalau udah di dunia kompetitif.
Kalau kayak turnamen itu kan rasa pengen juara tuh pasti menggebu-gebu. Ya kan harus menang dong kan, Iya. karena kompetisi Banyak kan ya. kalau ngomong momen tuh banyak. Cuman ya adalah kayak toxic behavior gitu kan. Itu banyak. Oh gitu, sering terjadi ya. Sering terjadi. Dan masih terjadi sampai sekarang ya. Iya. Itu hal bisa dibilang hal yang lumrah sih. Sisi gelap dunia game ya. Tapi harus dikurangi juga ya. Benar. Gitu Ya ya. kalau bisa sih ya kita kasih contohnya ya pasti yang Yang terbaik baik-baik lah, ya. yang positif-positif gitu ya. Apalagi Iya, yang udah betul pro kayak banget. gini kan. Pasti Karena kan spontan juga gak sih kadang kadang-kadang kayak iya gitu-gitu. benar Iya, ya, keceplosan refleks kan. sendiri. Refleks, iya. Kayak emosi aja gitu tiba-tiba keluar kata-kata kasar gitu kan. Bener, biar seru. Nah, Harus sabar-sabar kita. kalau dari Kak Kara nih ya, nanggapin soal sisi gelap gitu. Kalau dari kan dari dunia game ya. Kalau di dunia caster ada nggak sih sisi gelapnya juga? Mungkin aku ngelihat dari semua bidang ya, karena aku ngelihat kayak kalau ngedrone view kayak gitu, misalnya ada turnamen, ada fansnya juga. Iya. Ada fans tim yang die hard banget tuh. Oke. Kadang saking cintanya sama tim itu, mereka jadi ngata-ngatain tim lain. Oh gitu. Oh. Padahal tim lain nggak buat salah apa-apa nih ya. Tiba-tiba dikatain gitu ya. Iya. Oke. Apalagi misalnya udah ngefans banget nih, misalnya sama Ryzen udah ngefans Ryzen, Iya. terus ngeliat Ryzen misalnya di kill sama siapa, ya dia bisa kayak, aduh ini ngapain curang atau apa-apa, Ryzen tuh jago banget. Yang diserang gitu ya. malah si lawannya itu Iya, ya. Oke. kadang walaupun ini Ryzen adalah idola mereka, mereka bisa marah ke dia juga. Bisa juga. Iya. Kamu kan jagoanku, kamu Aduh. cukup sih gitu. Oh, kamu Turu Biasa. deh, turu. Biasa gitu ya. beban Kalau fans kan kayak berasa yang Fanatik. paling bisa gitu. Fanatik Fanatik bener. banget. Kalau gitu nggak dia aja yang main game ya kalau gitu ya. Kita pulang aja. Iya bener. Ya, Oh, jadi gitu. kadang itu mereka saking cintanya melampiaskannya kadang tidak tepat gitu. Iya, si trash talkingnya itu Iya, ya. iya. Malah bikin suasana tuh panas biasanya. Padahal playernya biasa aja ya. Tapi jadiin kayak seru-seruan aja ya kayak gitu ya. Kayak itu bagian dari pertandingan kan ada aja ya. Ada aja Ada pasti yang ya. fanatik itu pasti. Nggak mungkin nggak ada. Oke, berarti gitu ya. Ini info yang menarik Iya banget. benar. Karena kita Gue nih jadi jujur, lebih tahu. iya, karena kita bukan dari dunia game ya. Kita kan dulu kalau main game mentok-mentok main Zuma kan. Kita kan dari dunia fana ya kan. benar. Nah, ini sisi gelapnya nih. Nah itu dia, udah gelap duluan. dong. Jadi kita bisa melek banget dunia game sama caster gitu. Melek banget gitu nah, ya kan. Sebelum kita nanya-nanya lebih jauh lagi nih Ul ya, Betul. kita punya challenge yang seru banget nih Ul Benar. ya. Jadi beda kalau misalnya yang sebelumnya yang di challenge itu bintang tamunya. Betul. Kalau sekarang tetap bintang tamunya, tapi kita juga di challenge nih. Wadaw, itu gimana tuh Gimana gua tuh? tuh. Nih kita kan bener-bener nol banget basic main game ya. Tapi Bener-bener. ini nih challenge ya. Nah, jadi kita mau Mau nantang main? Clara sama Ryzen ini untuk main Switch Roll Challenge. Jadi nanti Clara sama Ryzen jadi casternya, Betul. Bono sama Ul jadi playernya gitu. Jadi harus ngomentarin berarti ya. Betul. Tapi nggak boleh trash talk. Nah itu dia. Itu Iya. berat gak ya? Nah challenge-nya adalah di situ Ul ya. Betul sekali. Oke. Ini kita main dulu ya. Kita ambil dulu HP-nya. Oke. This is our time. Oke. Ini mulai nih jadi ya. Ya. Oke, jadi ada partner saya yang akan menjadi caster. betul Hari ini sekali. kita akan menyaksikan pertandingan antara Kak Aul dan juga Kak Bondol by one ini. Dan Oke. langsung aja, boleh kalian memulai sekarang? Boleh siap? Ready? 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 Ready, Ul? Ready dulu ya? Oke. Oke, kita mulai dalam 3, Bondol. 2, Bondol. Lo pasti kalah. 1. Let's Oke. go. Dan tentu aja game ini akan dikasarin oleh Ryzen. Silakan. Oke, di sini kita lihat sliding ya dari Kaul di sini. Nampaknya kalau dari lihat pergerakan nih, Kaul ini lincah banget Kak Clara. Wih, Mm-mm. lincah ya. Lincah, Tapi kita Kak Bondol kayaknya juga nggak main-main. Maju ke depan. Iya dong. Aduh, ya. Bondol. Parah deh. lu. Langsung turun. Parah lu. Gerakannya udah kayak pro player ya. Iya, gerakannya udah kayak tuh spray lihat diburu lagi dong Kak Bondol. Kak Bondol nggak malu. Pakai apa senjatanya? Kasih tahu dong. Senjatanya pakai M4. Itu udah senjata terbaik di PUBG Mobile, Bro. Tuh. Ini kita lihat di sini sliding dari Kaul baik sekali. Aduh. 3-0. Ini Kak Clara namanya definisi jangan meremehkan wanita ya. Oh benar, benar.
terbantai habis itu. 3-0. Mati. 4-0. 4-0. Jago Easy banget di sini dari gameplay seorang Kak Aul. Bagus banget di sini. Tapi Kak Bondol mau main agresif loh, main galak. Mulai ngeras maju ke area depan, ngeflank ke kiri. Weh, it's time Kak Bondol. Akhirnya finally dia membuat Kak Aul turun. Enggak, skornya 4-1 di sini. Karena kita lihat di sini nampaknya healing saja dilakukan oleh Kak Bondol sini. Berusaha mengeras saja dari sisi kanan, kita lihat bertemu di situ, berusaha spray down. Iya, hampir saja di situ. Masih mencari-cari musuh, kelihatan di situ. Kak Bondol enggak. Lumayan ya. Ini lu comeback dong. Israel kah? Comeback, tapi skornya masih 4-2. 4-2 sih. Tapi mulai kelihatan lah. Mungkin tadi rada sedikit kaku atau grogi Kak Bondol. Pasti aku yang menang nanti. Menang mana nih? Yakin lo. Kalau aku kayaknya pegang Kak Aul deh. Kalau aku lihat dari pergerakan dia. Mana pegang dong. Kalau aku lihat dari pergerakan dan lincah-lincahnya nih Kak Aul banget sih. Kita lihat nih, aku yakin. Tipis. Kak Bondol tipis banget, dramatis. Dari pergerakan keduanya sama-sama agresif, sama-sama tukar tembak, dan akhirnya Kak Bondol yang ngedapetin kemenangan. 1 poin kill tambahan. Gue merem juga bisa dah. Betul sekali, kita di sini melihat kali 6 yang digunakan oleh Kak Aul di sini masih berusaha mencari-cari musuhnya di atas kontainer. Tapi terlihat di bawah sana masih belum terkena hit. Di sini kita lihat masih berusaha saling mengeskop, saling melihat di situ. Men-spray down. Akhirnya Kak Aul bagus banget Kak. Ayo Kak. Caster nggak boleh memihak. Gimana? Caster nggak memihak. Oh iya benar. Ini gak ada trash talking tapi memihak nih ya. Iya. Aduh gimana sih Kak Raizan? Netral. Oh netral, aku harus netral ya. Netral. Dari Kalau mata aku lihat- Apa yang harus dilakuin Kak Bondol nih? Jadi teori crafting nih mulai nih. Iya, mampu. Jadi menurutku ya, kalau yang harus dilakuin Kak Bondol ini dia harus Nyerah. berani gitu. Nyerah. Masa Dia dia harus sih lebih berani, lebih agresif. harus Karena gitu ya. musuhnya juga agresif. Oh, itu tuh, udah Jadi maju, kita nggak maju. boleh takut-takut. Kita lihat nih. Harus Apakah galak. di sini. Udah, dikit lagi. Iya, bingung dari Dia Kak Bondol bingung. Iya, sabar banget. Baik sekali dari Kak Bondol di sini berusaha membalikan skor di sini. Iya. Dan sudah jahat sih 6-4 dong. ya. Dan dia kayaknya udah sadar juga ya kalau main harus berani. Tuh. Sing penting yakin ngegas baik. Pasti aku yang menang Gue ini. ngambek nggak mau main lah. Ya bisa gitu. Sampai tuntas dong. Ayo Sampai bawah. Sampai bawah. Net not. Sampai bawah. Ya kita lihat di sini. Langsung diras aja nih. Kak Bondol di sini baik sekali tapi Waduh, nampaknya sadar di sini. Dari Kak Aul berusaha men-spray doy. Spray doy. Mana? Sambil bingung. Digocek. Maju Kak Bondol terus maju. Dia tadi. Iya, mulai ngejar satu sama lain dan berputar-putar mencari posisi yang tepat dan surprise. Bahkan loh, Kak Aul. yang ngedapatin kemenangan padahal dia di belakang. Iya. Padahal kan mau Ngebokong tapi nge-backstep. mati. Iya. Backstep tapi mati. Bisa-bisanya lu Ul. Plot twist. Oh plot twist bener. Nah, ini refleks Kak Aul bagus banget loh. Iya, piap. Ini bagus banget. Kita lihat di sini spray down Oke. dilakukan oleh Kak Oke, Aul di oke. situ masih berusaha mencari musuhnya. Tapi musuhnya menggocek-gocek di sini dari Kak Bondol. Baik sekali movement yang sudah dilakukan Menurut oleh gue Kak nggak ada Bondol. musuh sih, Kita semua lihat temen di deh. sini masih saling mencari ya. Ini Masih saling mencari. semangat sih. Ini cari 40 nih. Iya, kita lihat di sini. This is our time. Gokil. Lu curang sih Ul. Iyalah. Lu tadi dapet dukungan dari mereka berdua gue tahu. Makanya gue kalah. Netral. Kita kasih netral. Kita geser netral. Ya kan gue Good pakai. game, well played. Tapi Tapi emang sih pas tadi mainnya gergetan banget ya. Pengen ngeluarin kata-kata yang gitu. Kayak pengen nge-trash talk. Tapi Iya, tadi gue juga kayak pengen ngomong. ketahan gitu. Tapi kayak Ya mungkin pernah ketemu gak sih player yang toxic banget gitu kan. Atau suka nge-trash talk gitu. Kalau pernah ya, sering sih kayaknya. Sering. Apalagi kan aku suka main random gitu. Jadi kayak sama orang mana aja kayak masuk gitu. Ya kadang ada yang ngata-ngatain. Iya. Terus Oke. apalagi kalau knock gitu kan. Mm-mm. Wah knock terus nih. Gitu ya. Oke. Kadang ada yang suka maju-maju sendiri terus mati malah marah-marah sendiri nyalain orang. Oh gitu. Jadi ya kalau main-main random di publik kayak gitu kayak harus sabar. Tapi gitu. suka baper gitu gak? Sempet ya kayak
beneran baper sampai yang kesel gitu nggak? Enggak sih. Enggak. Kalau aku prinsipnya kayak selagi dia masih kayak ngata-ngatain mungkin gameplay aku masih oke. Asal jangan bawa-bawa yang lain. Masa nggak ke ranah private sampai bobo orang tua ya? bener. Iya, Itu oke. kalau itu udah Oh, iya, lewatan. betul-betul. Oke, Razi tadi kan tuh kalau misalnya komentar kayak tadi kan itu mungkin di sosial media gitu ya. Iya. Kalau misalnya ketemu langsung gitu, Kalau misalnya ketemu langsung pernah nggak tuh kayak langsung di lu gimana sih lu bukannya lu Wah. kenal?" langsung ditembak gitu. Muka gitu. Bener. Nggak pernah sih alhamdulillah. Oh belum nggak pernah. Pernah ya. Nggak Jadi masih aman ya, berarti Masih sebatas di sosial media aja gitu Iya, ya. Atau di sebatas- in-game Iya, ya. atau di in-game. Oh gitu. Kalau misal dari Kak Kara mungkin ada pengalaman nggak sih ketemu mereka-mereka yang toksik itu di real life gitu? Kalau di in-game kan udah kayak normal hampir selalu lah ya. Iya, betul. Kebanyakan seringnya juga pada begitu. Tapi kalau in real life, kayaknya pernah pas turnamen deh. Kan aku lagi nge-cash, terus sampai hampir ada yang berantem gara-gara saling ngatain satu sama lain. Itu sama toxic player juga? Itu bukan playernya, jadi fansnya. Oh fansnya. Iya. Tapi di, Balik lagi fansnya tapi ya, di Say. publik gitu ya? Oke. Jadi lama-lama kok anget kok jadi panas. mulai sikut-sikutan gameplay Kompor berdiri-berdiri meledup itu. jadinya ya. Kayak kemana? Awalnya kayak gitu manis-manis gitu. Kemana dek? Siapa ya yang rata? Nyindir. Ya, lama-lama kok ngegas rata. Siapa yang rata? Jadi ada levelnya tuh. Lama-lama kok Lama-lama bikin emosi juga gitu ya. tapi Tentang untungnya fraksi. ketika ditenangin, diingetin kalau ayo tenang ya, jangan sampai berlebihan, mereka ngikutin. Agak-agak TBL banget ya, Ul ya. TBL. Banget loh si toxic player itu ya kalau ketemu gitu Iya. langsung ya bener-bener. Aduh, tapi menurut kalian nih, lingkungan tuh ngaruh gak sih buat kayak perkembangan skill lo berdua dari kayak pro player sama caster gitu? Bener kan kalau misalnya gamer gitu ya kan main game terus gitu ya. Pernah gak sih kayak ngerasa jenuh juga mungkin gitu. Kan mungkin ada yang cari distraksinya traveling misal gitu ya. Nah kalau dari Kak Rezen dulu nih kayak gimana nih? Kalau buat lingkungan ya, Lingkungan betul. lingkungan tuh menurutku sih ngaruh banget sih. Kayak kita walaupun kayak kita mungkin levelnya beda di atas orang jago, kalau kita main sama orang itu terus otomatis kita ngikutin cara main dia. Iya. Nah itu pasti kayak gimana ya, kayak kita kerja sehari-hari ngikutin kerja sama orang, akhirnya terbiasa. Biasa Jadi ya. nanti jagonya ngikut gitu. Jadi lingkungan menurutku ngaruh banget sih. Oke. Tapi pernah jenuh pasti ya? Jenuh itu pasti sih. Pasti ya, Namanya kayak kadang-kadang. kita main game tiap hari, apalagi gamenya satu itu doang kayak Iya. ya pasti ada jenuhnya sih. Kalau dari Kak Clara, Lingkungan ya. lingkungan pasti. Lingkungan ngaruh banget sih. Apalagi dulu kan awal dari main dulu, Uh-uh. akhirnya jadi caster. Iya. Apalagi misalnya kayak toksik itu dulu di Purwokerto mungkin ya adem ayem gitu iya, iya. kan. Nggak Ya gitu lingkupnya banyak. kecil. Nggak gitu banyak gitu ya. Iya terus main sendiri. Jadi nggak ada yang gimana-gimana gitu. Tapi ketika teman-temanku tuh wajar gitu loh ngomongin kata tut kayak gitu. Lama-lama aku juga keikut gitu. Kebawa gitu ya. Iya, tapi nggak yang gimana banget gitu loh. Karena emang dari dasarnya kan nggak bisa yang emang dari zaman dulu nggak ngomong toksik atau gimana. Iya, tapi lama-lama ngeliat oh itu normal ya. Oh gitu. Berarti dinormalisasi ya. Iya, lama-lama jadi ya. lingkungan itu ngaruh banget lah. Ngaruh banget ya. Dari Kak Rezen nih, kalau misalnya main game dan ikut kompetisi gitu-gitu agak jenuh mungkin ya. Itu biasanya ngapain sih? Kalau udah jenuh biasanya ya keluar nongkrong sama teman ngopi. Dari kegiatannya jangan yang sama kayak kegiatannya si Iya itu ya. betul. Quality time lah. Me time gitu ya. Anaknya anak me time bener. anak coffee shop banget ya. Shop. Biasa minumnya americano ya. Americano, Latte, espresso. latte. Oh latte. Latte. Kalau aku lebih matcha ya. Aku macet. Baca sih. Baca ale buat lo. Kalau Clara nih tadi kalau misalnya Rezen kan kalau jenuh ya nongkrong sama teman-teman gitu ya, tapi nggak main game. Nah kalau Clara nih kalau misalnya jenuh gitu ngecaster gitu ngapain sih? Kalau jenuh ngecast mungkin kalau aku ya itu kan udah jadi sehari-hari gitu ya. Iya. Ya free time-nya ya nggak ngecast juga. Nggak cari kegiatan mungkin live stream, push-rank main yang lucu-lucu, Gitu. terus cari aktivitas lain. Aku suka alam kan, Oke. naik gunung, trekking. Tapi bukan alam badukun ya. Bukan. Maksudnya Nggak horor-horor, bukan dunia lain, bukan alam maksudnya lain. suka main ke pegunungan gitu kan. Iya. Berarti gitu, kalau misalnya jenuh udah punya kegiatan masing-masing nih. Iya. Nah, kalau ngomongin soal game nih ya, Kak Rezen ini kan udah pro banget nih ya. Ada pesan gak sih gitu biar dia tuh mental kuat gitu, nggak
Kalau misal dapetin toxic behavior dari sama player gitu. Kalau dari aku sih kayak gimana ya, kalau nemuin orang-orang yang kayak gitu nggak usah dianggap kayak masukin ke hati ya, selagi masih batas wajar kayak Iya, misalnya iya. ngatain yang aku bilang tadi kayak gameplay doang gitu. Hmm. Ya berarti kalau ambil sisi positifnya berarti kita disuruh improve, Betul. Bener dong. Naikin skill naikin skill, Hmm. kita latihan lagi. Nanti kita buktiin biar Iya. dia bungkam sendiri. Gitu. Bungkam, Mas. Mm-mm. Jadi cara menanggapi trash talking buat para gamers baru dengan cara menaikkan skill Menaikkan gitu ya. skill. Dan harus lebih sabar juga. Harus sabar-sabar. Jangan baper-baper ya. Karena trash talking pasti ada gitu ya di Iya. dunia game. Dari Kak Clara mungkin nih. Kalau aku mungkin untuk para pemain game semuanya, jadi yuk kita bareng-bareng lah ciptain lingkungan yang lebih sehat, Betul. biar orang tua ngelihat kayak, iya anakku kok ngumpulnya malah ngomong kasar atau apa gitu. Jangan sampai kayak gitu, karena ini kan e-sports lagi ngembang-ngembangnya. Betul, bener-bener. Mulai dari kita dulu, ajakin, mending kita positif aja ngomongnya, terus habis itu bisa jangan ikut-ikutan ngomong kasar, tapi ngajakin teman-teman yang lain juga untuk ya ngomong yang baik-baik lah dan gak ngerusak citra para gamer. Nah itu dia, keren. Tapi keren banget loh obrolan kita hari ini. Bener. Ngomongin tentang game sama ada casternya juga. Bener. Gue jadi kayak lebih tahu gitu loh kayak Akhirnya jadi melek kan Ul ya. melek. Iya Bener gitu kan? kan. Tapi kalau dipikir-pikir bener banget ya. Kayak suasana ngegame tuh kayak bikin happy gitu. Betul. Jadi Iya. ngebantu banget kita jadi lebih berkembang juga gitu. Bener, dia Jadi soalnya- mood booster bener, juga. dia Mood mendukung ya booster. sana ya. Betul. Jadi main game kita happy, seneng, bukan malah marah-marah. Iya, jangan trash talk mulu. Nah, 100 buat Aul nih, keren banget. Dan aku mau ngucapin thank you buat Kak Ryzen dan Kak Clara udah mampir ke sini. Thank you Kak banget. Bondol, thank you Kak Thank you, Al. Abi. Udah ngasih Clara. insight yang banyak banget ya, dan semoga kita nanti bisa jadi pro player juga nih kali ya Ul ya, sama Pastinya. procaster kayak kakak-kakak di sini yang keren-keren ini ya Ul ya. Mulai dari kita makin bijak pas bermain, makin jago nunjukin skill, karena ini waktunya kita. Jangan lupa stay terus di YouTube Tri Indonesia dan nantikan episode lain yang lebih menarik, yang gak kalah menarik. Oke? Kita ABG Aul Bondol Gaming pamit dulu. See you. Dimarin gak sama mama ngasih main game mulu gitu. Enggak Ya kalau lah. nggak main game nggak dapet duit.